Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Enjerika Della Octaviana dari kelompok Anapalis javanica. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pasar persaingan sempurna bersama dua rekan saya, yaitu Anastasia Arli Amelia dan Dwi Aristiawan. Konsep pembahasan kita kali ini pada pasar persaingan sempurna ada 6. Yang pertama, pengertian pasar persaingan sempurna. Yang kedua, karakteristik atau ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Dan yang ketiga, kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang keempat, kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Yang kelima, perilaku perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Dan yang keenam, contoh pasar persaingan sempurna. Nah, dalam topik kita kali ini kan kita membahas soal pasar. Sebelumnya, pasar itu apa sih? Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Jenis pasar sendiri ini ada banyak. Ada pasar persaingan sempurna, ada pasar persaingan tidak sempurna, ada pasar oligopoli, pasar monopolistik, dan masih banyak lagi. Pada topik bahasan kita kali ini, kita membahas tentang pasar persaingan sempurna. Sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu pasar persaingan sempurna, kita harus mempunyai gambaran dulu apa itu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ini dapat kita artikan sebagai struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan banyak pembeli. Tetapi dengan banyaknya penjual dan banyaknya pembeli tersebut, mereka tidak bisa mempengaruhi keadaan pasar sedikit pun. Pokok bahasan kita yang kedua adalah ciri-ciri atau karakteristik pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yaitu yang pertama, perusahaan adalah pengambil harga. Dalam pasar persaingan sempurna, penjual tidak dapat menguasai pasar ataupun menentukan harga pasar. Penjual hanya dapat menyesuaikan harga produksinya dengan harga yang sudah berlaku. Nah, harga yang berlaku pada pasar persaingan sempurna ini dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yang kedua ialah setiap perusahaan mudah keluar masuk pasar. Sekiranya perusahaan mengalami kerugian pada grafik deadline dan ingin meninggalkan pasar persaingan sempurna tersebut, langkah ini dapat mudah dilakukan. Selain itu, banyaknya pengusaha baru yang masuk menyebabkan jumlah barang akan terus bertambah pada harga yang sama. Sehingga perusahaan-perusahaan yang ingin bertahan pada pasar persaingan sempurna harus mencapai ongkos produksi minimum. Dengan demikian, efisiensi produksi selalu dicapai oleh perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Ciri pasar persaingan sempurna yang ketiga ialah menghasilkan barang serupa atau homogen. Barang yang diperjualkan pada pasar persaingan sempurna ini sangat sama atau serupa, tidak terdapat perbedaan antara produk satu dengan produk yang lainnya. Seperti contoh pasar buah, pasar sayur, dan pasar beras. Contoh lebih dalamnya lagi akan dijelaskan oleh rekan saya Dwi Aristiawan di akhir pembahasan. Yang keempat, penjual dan pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Penjual maupun pembeli mengerti segala hal yang terkait dengan kondisi pasar secara sempurna. Mulai dari harga barang, kualitas, hingga struktur biaya produksi dari barang yang diperjualbelikan dalam pasar persaingan sempurna. Kelima, banyaknya jumlah penjual dan pembeli. Meskipun jumlahnya banyak, penjual dalam pasar persaingan sempurna ini tidak dapat mempengaruhi harga. Dan pembeli juga tidak dapat mempengaruhi kondisi pasar. Ciri pasar persaingan sempurna yang terakhir adalah faktor produksi bebas bergerak. Ciri ini adalah dari faktor produksi seperti bahan baku atau tenaga kerja yang bebas bergerak. Selanjutnya adalah pokok pembahasan yang ketiga, yaitu kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah di dalam pasar persaingan sempurna, setiap pembeli dan penjual memiliki kebebasan bertindak dan memilih. Pembeli diberi kebebasan untuk membeli pada produsen yang manapun dan dalam jumlah berapapun tanpa khawatir akan terjadi kenaikan harga. Pembeli berada pada kondisi yang menghasilkan kepuasan yang maksimum. Produsen bisa memproduksi barang sesuai dengan kemampuan perusahaan tanpa khawatir terjadi penurunan harga. Dalam memproduksi barang tersebut, produsen berusaha mencapai kondisi yang akan menghasilkan laba maksimum. Yang kedua adalah dalam jangka yang panjang akan terjadi efisiensi produksi. Dalam jangka panjang hanya mendapatkan laba normal, di mana laba normal terjadi jika harga sama dengan biaya produksi. Seluruh sumber daya yang tersedia sepenuhnya digunakan dan corak penggunaannya adalah sedemikian rupa sehingga tidak terdapat corak penggunaan yang lain yang dapat menambah kemakmuran masyarakat. Yang ketiga adalah
Tidak ada hambatan dalam mobilitas sumber-sumber ekonomi dari satu usaha ke usaha yang lain atau dari lokasi yang satu ke lokasi yang lain. Perusahaan akan menambah skala produksi dan merangsang adanya perluasan kapasitas produksi maupun pendirian pabrik-pabrik baru. Selanjutnya adalah pokok pembahasan yang selanjutnya, yaitu kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah tidak mendorong inovasi. Mudahnya perusahaan-perusahaan masuk ke dalam pasar didorong oleh kemudahan dalam meniru produk yang dihasilkan oleh produsen pendahulu yang menikmati keuntungan lebih besar. Keadaan ini membuat produsen enggan melakukan inovasi dalam menghasilkan produk karena produsen lain akan dengan mudah meniru hasil inovasi tersebut. Dengan enggannya produsen berinovasi, maka konsumen tidak dapat memenuhi sebagian kebutuhan yang makin berkembang yang hanya dapat dipenuhi apabila ada inovasi dari produsen. Yang kedua adalah membatasi pilihan konsumen. Barang-barang yang dihasilkan oleh produsen pada pasar persaingan sempurna identik satu sama lain sehingga memiliki pilihan yang terbatas dalam menentukan barang yang dikonsumsinya. Sehingga pilihan yang terbatas akan mengakibatkan ada banyak kebutuhan konsumen yang belum dapat dipenuhi. Yang ketiga adalah distribusi pendapatan yang tidak merata. Suatu corak distribusi pendapatan tertentu menimbulkan suatu pola permintaan tertentu dalam masyarakat. Pola permintaan tersebut akan menentukan bentuk pengalokasian sumber-sumber daya. Ini berarti distribusi pendapatan menentukan bagaimana bentuk dari penggunaan sumber-sumber daya yang efisien. Jika distribusi pendapatan tidak merata, maka penggunaan sumber daya yang dialokasikan secara efisien akan lebih banyak digunakan untuk kepentingan segolongan tertentu. Perilaku perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Terdapat dua perilaku perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah perilaku dalam jangka pendek dan yang kedua adalah perilaku dalam jangka panjang. Yang pertama adalah perilaku dalam jangka pendek. Produsen pada pasar persaingan sempurna biasanya adalah produsen-produsen kecil dalam memperhitungkan tingkat keuntungan yang diperoleh. Perusahaan akan membandingkan antara penerimaan total yang diterimanya dengan biaya total yang dikeluarkan. Penerimaan total merupakan perkalian antara yang terjadi di pasar. Maksimasi keuntungan merupakan salah satu tujuan perusahaan dalam memproduksi suatu barang. Tujuan yang lainnya, misalnya maksimasi penjualan, pertumbuhan perusahaan, dan kepuasan manajemen. Dalam jangka pendek diasumsikan jumlah produsen dan tetap dan tidak ada perusahaan yang masuk atau keluar pasar. Produsen yang ingin bertahan harus menawarkan produknya dengan harga lebih tinggi atau minimal sama dengan biaya produksi per unit minimum yang harus dibayar. Yang kedua adalah perilaku dalam jangka panjang. Nah, perilaku dalam jangka panjang ini akan banyak perusahaan yang masuk dan keluar pasar. Suatu perusahaan yang beroperasi di pasar persaingan sempurna memperoleh keuntungan lebih karena adanya kenaikan jumlah barang yang diminta. Maka keuntungan lebih yang diperoleh perusahaan tersebut akan menarik minat perusahaan-perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar dan menghasilkan barang yang sama. Hal ini akan menurunkan harga, akibatnya akan menurunkan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Demikian juga sebaliknya. Selanjutnya adalah mekanisme pembentukan harga di pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana mengenai harga barangnya tidak bisa ditentukan oleh kedua pelaku ekonomi, baik penjual maupun pembeli. Di pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh kekuatan interaksi antara penjual dan pembeli tersebut, yaitu berdasarkan pada kekuatan penawaran dan permintaan. Nah, apa sih bedanya penawaran dan permintaan? Nah, permintaan merupakan jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Sedangkan penawaran merupakan jumlah barang atau jasa
yang ditawarkan oleh produsen di tingkat harga tertentu, sehingga penjual maupun pembeli hanya sebagai penerima harga atau price taker. Ada beberapa hal yang menjadi alasan-alasan mengapa penjual pembeli tidak dapat menentukan harga mereka sendiri. Salah satunya adalah banyaknya penjual, sehingga ketika satu penjual menaikkan harga, maka pembeli akan bisa lari ke penjual lainnya. Kedua barang yang diperdagangkan sangat identik, bahkan hampir sama antara segi fisik maupun kualitasnya, sehingga konsumen akan memiliki alternatif penjual lain ketika merek atau brand yang diperdagangkan tiba-tiba menaikkan harga. Namun, hal ini bukan berarti produsen selaku penjual akan dirugikan, tetapi ada batasan harga terendah menjual, sehingga produsen tidak akan dirugikan oleh penawaran harga yang dilakukan oleh konsumen yang terkadang memang meminta harga yang sangat rendah. Di pasar persaingan sempurna ini, nasib produsen juga masih dilindungi demi terjalinnya kelangsungan kegiatan perekonomian secara terus-menerus. Selanjutnya adalah contoh pasar persaingan sempurna. Berikut adalah contoh dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah pasar beras. Pasar beras adalah salah satu contoh dari pasar persaingan sempurna yang mudah kita temui di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa beras menjadi salah satu makanan pokok dalam negeri, sehingga kebutuhan akan beras sangat tinggi dan membuat komoditi yang satu ini sangat cocok dijual di jenis pasar persaingan sempurna. Pasar beras sendiri mempunyai segala ciri yang dimiliki oleh pasar persaingan sempurna, mulai dari jumlah penjual dan pembelinya, harga pasar yang tidak bisa diubah secara sepihak, dan kebebasan dalam berjualan. Yang kedua adalah pasar sayur dan buah. Selain beras, ada pula jenis pasar sayur dan juga buah-buahan yang termasuk ke dalam sistem persaingan sempurna berikutnya. Sama seperti beras, buah dan juga sayur merupakan salah satu komoditi yang tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat secara umum. Walaupun tidak sebanyak beras, tapi masyarakat Indonesia juga masih perlu mengonsumsi sayur dan buah setiap harinya. Untuk harga jual sayur dan buah di dalam pasar persaingan sempurna merupakan hasil dari kegiatan tawar-menawar antara penjual dan pembeli, sehingga tidak akan ada pihak yang memaksakan kehendaknya untuk memengaruhi harga dan juga merugikan pihak lain. Dan yang terakhir adalah bursa efek atau pasar modal. Contoh dari pasar persaingan sempurna berikutnya adalah bursa efek atau pasar modal. Jenis pasar ini memang bukanlah pasar yang menjual produk kebutuhan masyarakat secara umum, namun karena mempunyai ciri atau karakteristik seperti di atas, jadi pasar modal itu termasuk ke dalam jenis persaingan sempurna. Jadi kamu yang belum memahami hal tersebut, harga produk yang dijual di dalam pasar modal sudah ditentukan oleh suatu sistem. Di dalam jenis pasar ini tidak akan ada pihak yang dapat memengaruhi harga jual saham yang ada di dalam bursa efek. Oleh sebab itu, bursa efek menjadi salah satu jenis pasar persaingan sempurna. Demikianlah presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.